Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share lagi aktivitas aku. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang udah klik dan yang nonton video aku ya. Buat kalian yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Buat yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah ini tuh masih lanjutan nih teman-teman dari video aku yang sebelumnya. Berhubung durasinya itu terlalu panjang teman-teman, hampir 2 jam gitu ya durasinya. Makanya di sini tuh aku jadiin atau aku bagi jadi 2 video gitu ya. Jadi part 1 sama part 2 lah gitu ceritanya teman-teman. Karena kalau misalnya mau digabungin itu Masya Allah nggak kebayang sih bakalan sepanjang apa ya videonya. Takutnya malah kalian itu bosen gitu. Makanya aku bedain gitu ya videonya. Pokoknya udah selesai, aku tuh beres-beres di bagian dinding-dinding batu batanya gitu ya. Di bagian dinding sana lah gitu. Ini aku lanjut ke bagian area meja kompor aku teman-teman. Ini aku mau sedikit ngerubah apa ya, bukan ngerubah yang gimana-gimana sih, cuman kayak mindah-mindahin beberapa perintilan aja. Sambil sekalian aku tuh deep clean juga di area sini ya. Karena memang seperti yang kalian tahu, dapur itu memang dapur yang bener-bener rentan banget sama yang namanya kotor ya. Karena dapur itu memang masih belum pakai loteng teman-teman. Jadi kayak dinding-dinding itu juga masih sering rontok-rontok gitu ya. Jadi beneran deh lumayan effort buat bersih-bersih setiap hari itu sebenarnya. Makanya aku kalau misalnya bersih-bersih itu ya teman-teman, palingan area-area yang memang kejangkau gitu. Tapi kalau misalnya area yang enggak terlalu kejangkau itu biasanya aku atur waktu buat deep clean gitu teman-teman, atau kayak bersih-bersih secara keseluruhan gitu, biar kayak lebih fokus aja ngebersihinnya gitu ya. Gimana teman-teman, kalian masih semangat juga kan teman-teman buat nontonin videoku yang lagi bersih-bersih? Semoga setelah ini kalian ketularan juga ya. Siapa tahu gitu ya yang nonton videoku ini tuh lagi ada yang mager-mageran. Jadi setelah nonton videoku ini tuh langsung gercep juga buat beres-beres dan buat bersih-bersih. Walaupun konten-konten para IRT itu terkadang nggak terlalu banyak manfaatnya yang bisa diambil teman-teman, tapi setidaknya bisa ngasih semangat, bisa ngasih apa ya, bisa ngasih hiburan lah gitu ya teman-teman buat kalian. Karena ya sebagai ibu rumah tangga kegiatan kita ya gini-gini aja gitu. Dan kalau misalnya kalian itu berharapnya aku bakalan bikin konten yang gimana-gimana tuh, kayaknya sekarang ini aku masih belum bisa. Aku masih mencoba mempertimbangkan teman-teman buat bikin apa ya, kayak selingan konten-konten yang ngoceh-ngoceh gitu teman-teman, yang kayak ngomong-ngomong gitu ya depan kamera, kayak cerita-cerita apa gitu ya. Mungkin aku tuh pengen bikin video kayak gitu ya, minimal seminggu sekali lah kali ya aku upload kayak gitu. Gimana teman-teman, kalian setuju nggak kalau misalnya aku tuh bikin video yang kayak satu video tuh khusus ngomong-ngomongin apa gitu ya, entah tentang kayak kegiatan-kegiatan aku di rumah, atau kegiatan-kegiatan aku di desa, pertumbuhan anak gitu ya, atau cerita perjalanan pernikahan aku, cerita perjalanan waktu aku masih belum nikah sama ayahnya Twin. Mungkin bisa juga buat jadi cerita-cerita gitu ya, buat apa namanya, buat sharing-sharing aja gitu. Kalau misalnya kalian setuju, boleh tulis di kolom komen, biar mungkin next aku juga bisa pertimbangin ya. Karena memang aku tuh pengen ada yang variasi sesuatu yang berbeda gitu teman-teman. Cuman akunya belum nemu gitu ya apa, dan idenya itu belum nemu lah pokoknya gitu ya. Makanya aku tuh pengen kayak kalian tuh ngasih solusi, ngasih saran mungkin buat aku sebaiknya gimana ke depannya. Apakah kalian setuju kalau misalnya seminggu sekali mungkin aku bakalan bikin video yang kayak ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh tentang apalah gitu. Atau kalian tuh pengen aku tuh misalnya bikin video, satu video itu yang nge-share tentang tips-tips konten gitu ya, dari ngatur pencahayaan dan segala macam gitu-gitu tuh boleh juga kalian komen gitu ya. Pokoknya kalau misalnya banyak yang request sesuatu tentang apa gitu ya, insya Allah nanti aku coba pertimbangin buat aku buat ya teman-teman. Ya setidaknya yang selama ini tuh nggak pernah komen, setidaknya sekarang tuh berani komen, karena mungkin kalian itu akan bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan dari aku gitu ya. Ya di sini tuh aku sebenarnya bukan seorang konten kreator yang udah pro teman-teman, yang udah paham segalanya itu enggak ya. Tapi setidaknya di sini aku berusaha aja ya teman-teman. Nah alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai buat deep clean di dapur aku. Gimana teman-teman, dapur aku udah bersih, udah rapi lagi. Masya Allah seneng banget sih teman-teman dengan suasana dapur yang sekarang. Ya pokoknya kayak lebih fresh aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti dindingnya udah diplester gitu ya, mungkin bakalan jauh lebih bagus sih. Semangat buat nabung, semangat. Aku sih berharap semoga viewers aku kembali bagus, aku bisa gajian terus lagi, biar aku bisa nabung lagi. Karena aku berharap banget bisa nabung buat ngeplester dapur.
Alhamdulillah teman-teman, ini dapurku udah bersih, udah rapi lagi, dan juga sekarang suasananya juga lebih berbeda. Terus juga lebih rapi juga pastinya ya teman-teman, karena semuanya udah pada dirapiin. Oke, setelah aku selesai deep clean teman-teman, udah selesai bersih-bersih, udah selesai rapi-rapi gitu ya. Nah, di sini aku mau langsung gercep masak. Niatnya sih tadi nggak pengen aku videoin gitu ya pas aku masak, tapi rasanya kok ya sayang gitu ya nggak divideoin. Jadi ya udah deh, di sini aku videoin aja aku mau masak. Karena sebenarnya hari ini tuh aku mau pergi teman-teman keluar. Jadi sore hari ini tuh aku ada kegiatan di luar rumah. Aku tuh mau pergi kegiatan dari apa ya, kegiatan yang diselenggarakan oleh desa gitulah teman-teman. Jadi aku mau pergi gitu ya, cuman ya aku mau beresin dulu kerjaan rumah, aku mau masak dulu. Jadi nanti setelah pulang aku tuh nggak bakalan capek karena memang acaranya tuh habis asar. Jadi ini tuh habis zuhur teman-teman aku masak ini. Anak-anak itu masih tidur gitu ya, jadi aku manfaatkan buat aku masak-masak. Jadi nanti pas anak-anak bangun langsung gercep mandiin mereka, terus kami langsung berangkat gitu. Kali ini aku mau nyambel ayam sama kentang gitu teman-teman. Ya sebenarnya kalau masak ayam itu palingan yang makan itu aku ya, tapi ya nggak apa-apa lah, sesekali Pak Su juga ngalah lah sama selera aku. Niatnya sih tadi ya ayam ini pengen aku gulai gitu loh teman-teman sama si kentang gitu ya. Tapi kayaknya bakalan ribet deh dan bakalan lama gitu ya urusannya, karena harus nyari kelapa dulu ke rumah kakak ipar, marut dulu di sana gitu ya. Sedangkan ini tuh udah habis zuhur gitu teman-teman. Apalagi kalau di kontennya ya ampun pasti bakalan lama banget gitu ya. Makanya udahlah, di sini aku masak yang simple aja. Yang penting masak aja dulu gitu ya, biar nanti tuh pas aku pergi itu lebih apa ya, lebih tenang juga gitu ya, karena masakan udah selesai. Dan nanti setelah pulang dari dari acara itu akunya juga bisa lebih santai istirahat di rumah gitu, jadi nggak mikirin masak lagi gitu. Jadi aku tuh nanti perginya itu juga ngajakin anak-anak ya teman-teman. Jadi kebayang ya gimana bakalan kewalahannya aku tuh ya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, aku tuh juga pengen banget aktif gitu ya di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan yang ada di sini gitu. Makanya aku tuh berharap banget suatu saat bisa punya motor sendiri teman-teman, punya motor satu lagi lah gitu ya. Jadi mau ada acara apa di desa aku tuh bisa ikut. Kalau sekarang ini sih teman-teman, kalau misalnya mau pergi-pergi tuh ya ngandelin kakak iparku ya. Kalau misalnya dia mau nebengin ya udah aku pergi, kalau enggak ya udah deh gagal kayak gitu. Makanya kayak pengen banget gitu ya. Padahal teman-teman untuk di bulan Maret gitu ya, itu hutang aku yang di bank buat beli rumah ini tuh habis teman-teman, lunas alhamdulillah. Dan pengennya setelah itu tuh aku bakalan fokus nabung gitu. Aku sih berharapnya aku bisa gajian setiap bulan terus gitu ya, biar bisa aku tuh nabung buat beli motor kayak gitu kan. Tapi nyatanya teman-teman, di tengah gejolak view yang lagi turun-turunnya banget, kayaknya bakalan susah sih buat gajian. Dan kayak udah pasti gitu ya, aku sekarang nggak gajian setiap bulan lagi. Tapi aku sih berharap ya walaupun mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali aku tuh masih bisa terus gajian gitu ya, karena emang aku lumayan mengharapkan hasil dari sini teman-teman. Aku tuh pengen bisa nabung biar bisa beli motor gitu ya, amin. Pokoknya berusaha aja dulu terus gitu ya, insya Allah Allah pasti kasih jalannya. Setuju kan teman-teman? Kalau misalnya kita punya keinginan terus kita berusaha, kita berdoa gitu ya, insya Allah cepat atau lambat Allah pasti bakalan kasih jalan, amin. Aku percaya akan hal itu. Sekarang itu memang yang kayak apa ya, yang kayak lagi panas-panasnya banget ya teman-teman. Suasana politik tuh emang lagi bener-bener hotnya lah belakang-belakangan ini. Pokoknya mungkin setelah pemilu pun juga masih hot gitu ya ntar ya. Tapi ya gitulah ya, mau gimana lagi, karena ya memang sekali 5 tahun kan pesta pemilu kayak gini tuh, pesta demokrasi kayak gini. Jadi kayak apa ya, kayak setiap 5 tahun itu pasti hari-hari atau apa ya, suasana-suasana yang panas itu bakalan ada dan kerasa banget gitu. Oke deh teman-teman semuanya, ini alhamdulillah masakan aku udah selesai ya. Aku nggak yang ngejelasin banget masakan aku karena kalian bisa lihat. Dan itu ada kucing teman-teman, ya ampun sekarang tuh di rumah banyak banget kucing. Aku tuh bukan orang yang benci sama kucing ya teman-teman, tapi aku juga nggak yang sesayang itu banget juga sama kucing semenjak ada anak-anak ya. Kalau dulu mah aku pecinta kucing teman-teman, tapi ini tuh semenjak ada anak-anak, yang pun aku takut nanti anak-anak tuh kena bulu kucing dan segala macem ya. Dan itu tuh beneran deh bikin anak-anak tuh rentan sakit gitu loh teman-teman.
Nah ini pas aku masak teman-teman, udah selesai masak alhamdulillah, dan ini anak-anak bangun dong, karena mungkin apa ya, anak-anak tuh juga udah aku janjiin tadi gitu ya, nanti kita mau pergi gitu ya, dan ternyata memang tidurnya nggak terlalu lama, cuman sekitar 2 jam teman-teman. Kalau biasanya itu anak-anak tuh bisa tidur 3 jaman gitu ya, dan karena ini mereka udah bangun, jadi ya udah di sini aku mau beresin dulu cucian piring aku. Setelah ini aku juga mau langsung aja mandiin mereka, biar nanti tuh lebih santai ya, karena kalau misalnya urusan anak-anak udah selesai, jadi nanti azan aku tinggal sholat terus ya udah deh langsung berangkat gitu. Karena kan aku nebeng ya sama kakak ipar aku, jadi jangan sampai orang yang nungguin kita ya, sedangkan kan kita numpang kayak gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, masakan udah selesai. Terus ini juga cucian piring udah selesai, karena kan cucian piring gue nggak terlalu banyak ya. Jadi ini tuh alhamdulillah udah kelar deh semuanya, masya Allah, lega banget rasanya. Masakan udah kelar, dapur juga udah rapi, alhamdulillah. Dan ini aku mau keluar rumah dulu. Nah ini teman-teman, setelah habis asar ya, ini tuh sebenarnya aku udah lebih awal sih tadi pergi ke rumah kakak ipar aku, tapi ternyata kakak ipar aku yang satunya itu ada yang sakit. Jadi ya udah deh aku tadi bantuin sama kakak ipar aku yang satunya buat bantuin dia nyuci piring sama sedikit bersih-bersih di rumahnya gitu, baru kami berangkat ya, karena dia lagi sakit teman-teman. Dan ini nyampe di masjid raya di sini. Ini tuh hari ini kami tuh mau menyantuni anak yatim teman-teman. Jadi di sini tuh beneran deh anak yatim tuh dimuliakan banget, masya Allah. Pokoknya bersyukur banget sih teman-teman bisa tinggal di kampung ini, karena beneran deh di sini tuh hal-hal yang keagamaan itu beneran kuat banget gitu ya, masya Allah. Dan itu aku yakin juga bakalan ngebawa pengaruh yang positif juga buat diri kita yang tinggal di sini. Nah di sini tuh yang pakai baju warna ungu-ungu teman-teman, nah itu dia adalah anak yatimnya yang mau diarak. Diaraknya tuh juga pakai rebana gitu teman-teman. Terus nanti diaraknya tuh ke masjid, ke surau atau ke musola yang satu lagi gitu ya, karena acara intinya ada di sana. Aku juga nggak videoin yang terlalu banyak-banyak banget ya, tapi di sini lumayan lah teman-teman. Aku videoinnya itu disambi-sambi sambil ngomong anak-anak gitu ya, jadi biar bisa jadi dokumentasi juga. Ini tuh cuacanya masya Allah panas banget teman-teman, cetar banget ya panasnya. Jadi ini tuh aku pergi sama kakak ipar aku, cuman berdua, dan kami tuh ngajakin anak kakak ipar aku, terus juga ngajakin anak kakak ipar aku yang tadinya itu sakit gitu kan, yang dia tuh lagi sakit kan, jadi diajak sekalian biar nggak ngegangguin bundanya yang lagi sakit di rumah. Jadi ini tuh beneran lumayan riweh, dan ini karena aku tuh ngevideoin kan, jadi aku minta tolong sama kakak ipar aku buat megangin si adek satu ya teman-teman, si Twin, biar aku tuh bisa ngevideoin. Makanya di sini tuh aku ngevideoin itu sedikit-sedikit doang, karena ya aku udah riweh sama anak-anak. Di sini tuh sebenarnya pengen banget bikin vlog suara asli teman-teman, tapi ya itulah ya apa namanya, lumayan kacau suaranya teman-teman, dan aku tuh takutnya nanti malah kayak nggak enak banget lah didengar ya. Aku udah coba dengerin untuk apa namanya, untuk suaranya gitu ya, dan ternyata itu ya ampun nyampur teman-teman, suaranya mobil, motor yang lewat gitu ya, segala macam, dan itu emang agak kurang nyaman didengar. Jadi udah di sini aku liatin aja untuk suasananya aja ya teman-teman. Di sini juga untuk apa namanya, untuk nyanyinya itu cuman selawatan doang gitu ya, ini sambil jalan. Oke, ini kami udah sampai teman-teman di musola yang tempat tujuan ya, karena memang acara intinya itu di sini. Jadi kalau di sini tuh kami manggilnya ini tuh adalah surau ustadz teman-teman. Pokoknya ya itu aja sih nama panggilannya di sini. Memang sih musola ini tuh punya namanya tersendiri, cuman lebih dikenalnya itu surau ustadz. Dan ini tuh acara pembukaannya udah mulai teman-teman, kayak silat-silat gitu ya, masya Allah banget lah. Pokoknya di sini tuh tradisinya beneran kayak masih asri banget, dan beneran kayak apa ya, kayak menurut aku tuh di sini tuh masih luar biasa banget lah teman-teman, ngebangun dan ngejaga tradisi-tradisinya itu beneran sampai sekarang tuh masih awet banget. Nah ini alhamdulillah acaranya itu udah hampir mulai. Ini kami udah masuk ke dalam musolanya. Terus ini
lagi bagi-bagiin makanan ya seperti biasa. Ini tuh memang hari ini tuh panasnya memang lumayan cetar banget teman-teman. Situin tuh sebenarnya sampai kegerahan dia pada mau bukain hijab. Cuman aku tahan-tahan, aku bilang jangan-jangan gitu ya. Tapi yang namanya anak-anak bangsanya nggak tahan juga gitu ya. Dia tuh sama yang panas-panas yang gerah gitu. Padahal di sini tuh ada kipasnya teman-teman. Tapi ya tetap aja memang panasnya itu nembak banget teman-teman, beneran deh. Gerah banget gitu. Alhamdulillah ini yang datang tuh juga lumayan rame ya teman-teman, acara menyantuni anak yatimnya. Masya Allah tabarakallah, seneng banget gitu ya ada di lingkungan yang benar-benar memuliakan anak yatim. Gimana teman-teman di daerah tempat kalian ada juga nggak acara kayak gini? Boleh ya share di kolom komen. Sekarang oke deh teman-teman, makasih buat kalian semua yang udah ngikutin dari awal sampai akhir ya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.